Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan kajian tema kita masih tentang siwak. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang definisi dan dalil daripada siwak. Ya. Hari ini tentang beberapa hukum bersiwak. Jamaah rahimakumullah, bersiwak itu pada dasarnya menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang tidak serta-merta memperhatikan hubungan manusia dengan Allah Ta'ala. Tetapi Islam adalah agama yang memperhatikan, peduli dengan kebutuhan umatnya, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang soleh apabila dapat melakukan hubungan baik antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Ini namanya orang soleh. Jadi jangan sampai hubungan kita dengan Allah itu baik, tetapi bermasalah ketika hubungan kita dengan sesama makhluk. Termasuk dalam masalah apa? Kebersihan. Nah, Islam ini mengajarkan kebersihan. Salah satunya adalah melalui namanya konsep bersiwak. Ya, namanya konsep bersiwak. Nah, siwak itu ya ternyata memiliki beberapa hukum. Bersiwak itu tidak hanya hukumnya sunnah, enggak. Terkadang siwak itu memiliki hukum, dia itu menjadi wajib. Kadang-kadang itu ya sunnah. Kadang-kadang bersiwak itu juga makruh, ya. Dan juga bersiwak itu terkadang hukumnya menjadi haram. Nah, nanti tinggal kita di mana posisi kita. Ketika kita menggunakan siwak, apakah kita termasuk di antara salah satu di antara 4 hukum ini? Kapan bersiwak itu wajib? Ya, siwak Pak ya. Tahu ya siwak? Membersihkan apa? Mulut dengan kayu, ya. Yang kita pahami sementara ini dengan kayu. Tetapi tidak dengan sembarang kayu. Ada kayu tertentu yang dapat digunakan untuk bersiwak. Ya. Kapan bersiwak itu hukumnya wajib? Bersiwak itu hukumnya menjadi wajib ketika kita bernazar. Kita bernazar, berjanji, bersumpah atas nama Allah, saya mewajibkan kepada diri saya mulai hari ini bersiwak misalnya. Misal ya. Maka ketika kalimat itu terucapkan, maka hukumnya wajib Anda bersiwak. Kenapa? Karena nazar. Nazar kan janji kita dengan Allah Ta'ala. Atau misalnya bernazarnya itu
Seperti ini, kalau misalnya saya berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini, selama 1 bulan Ramadan penuh saya akan bersiwak sebelum tarawih. Misalnya, ya, bernazar itu. Saya bernazar kalau saya menjumpai tahun ini bulan Ramadan, maka saya akan bersiwak selama 1 bulan Ramadan penuh sebelum salat tarawih. Misalnya seperti itu. Nah, ketika kalimat ini terucap, hal ini menunjukkan bahwa Anda sudah melakukan nazar. Artinya selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, wajib hukumnya untuk bersiwak. Kalau misalnya tidak, bagaimana? Misalnya tidak bersiwak, padahal sudah nazar, kok ternyata tidak bersiwak. Jadi remehkan Pak nazar itu. Nazar itu udah merubah hukum yang awalnya mubah, yang awalnya sunnah, itu jadi wajib. Kalau sudah wajib, ada konsekuensi hukum yang harus Anda lakukan. Ketika apa? Ketika tidak dilaksanakan. Apa itu? Dendanya, kafaratnya adalah pertama, ini gara-gara siwak nazar ya, apapun bentuknya. Yang pertama Anda harus membebaskan budak. Ini tidak ada ini. Yang pertama sudah gugur, tidak ada. Yang kedua adalah Anda harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Hati-hati. Ya, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memberi makan 60 orang fakir dan miskin. Kalau ini dilanggar, Pak, hati-hati makanya. Tetapi kalau dilaksanakan, Masya Allah, ya, Allah telah menyiapkan fadilahnya, karunia-Nya, balasannya yang baik berupa pahala yang setimpal sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi yang pertama wajib karena nazar. Yang kedua, wajib kapan? Wajibnya kita bersiwak ketika di mulut ini ada yang namanya kotoran. Ya, yang ada yang namanya apa? Kotoran. Ya, kotoran. Ya, apa? Kotoran. Kotoran ada di mulut, nempel di mulut. Makanya kan wajib dihilangkan. Salah satu caranya adalah dengan cara bersiwak. Nah, kalau ini terjadi maka wajib. Nah, kalau misalnya habis makan pisang goreng, selilitan, apakah termasuk kategori wajib bersiwak? Misalnya Anda makan toge, ada kan toge goreng itu? Ya, makan kok nyelip. Nah, setelah makan Anda mau sholat, ya, apakah ini termasuk kategori wajib atau tidak kira-kira? Wajib tidak kira-kira? Toge nyangkut di gigi, hukumnya apakah wajib dihilangkan togenya ini? Apakah masuk toge masuk kotoran? Ya, kotoran, ini jenis kotor. Ya. Nah, yang kedua, bersiwak itu hukumnya adalah sunnah. Kapan ini? Ya, ada 3 hal yang menjadikan bersiwak itu hukumnya sunnah. Yang pertama adalah karena lamanya diam. Ya, lamanya diam. Diam, tidak ngomong, ya tidak makan, ya tidak minum. Ya. Jadi mulut ini tidak ada aktivitas. Ya, mulut ini tidak ada aktivitas. Maka ketika posisi seperti ini disunahkan kemudian melakukan
bersiwak. Ya. Kan kalau misalnya diem tuh Pak, ya kan? Saya pernah tanya dengan teman saya yang ahli biologi. Saya tanya begini, kenapa orang itu kalau misalnya tidak makan, tidak minum, kok mulutnya baunya itu kok beda gitu kan? Teman saya jawab, sebabnya bau mulut itu tidak enak karena sebab tidak makan, tidak minum. Karena yang keluar itu bukan lagi aroma murni dari mulut, tetapi dari mana? Dari usus. Ya, dari organ tubuh daripada pencernaan ini, ketika dia tidak melakukan aktivitas kemasukan makan minuman, maka dia melakukan aroma. Aroma ini bisa keluar salah satunya melalui rongga mulut. Ya. Maka itu disebabkan karena enzim atau apa gitu disebut. Ini ahli biologi, mungkin di sini ada yang tahu. Ya. Jadi menyebabkan bau mulut itu diantaranya karena aroma dari dalam usus perut manusia yang kemudian naik ke atas keluar melalui rongga mulut kita. Ya, itu salah satunya. Jadi ketika bau mulut ini sudah berubah karena lama diam, maka dianjurkan untuk bersiwak. Kan banyak kadang orang ya, kalau di kota ini jarang ya. Tangsel kan kota. Orang bawa siwak nih, bawa siwak enggak? Diet bawa siwak. Bawa siwak. Enggak. Ya, jarang sekali. Ya, orang itu membawa siwak kemana-mana. Ya, jarang. Mungkin kalau di pesantren di tanah Jawa misalnya, ya, di kampung lah misalnya, ini masih banyak orang memakai siwak, mosot siwak banyak. Ya. Tapi kalau di wilayah kota sudah jarang ini, budaya ini jarang. Ya. Yang kedua adalah sunnah memakai siwak kapan? Ketika bangun tidur. Ya, ketika bangun tidur. Ini disunahkan untuk memakai siwak. Karena jelas ya, orang bangun tidur itu bau mulutnya tidak sedap. Ya. Yang ketiga, kapan orang itu disunahkan memakai siwak? Ketika orang itu mau melakukan sholat. Ya, kalau mau sholat, Anda bersiwak, sunnah itu pahalanya. Ya. Sunnah itu apa sih? Nah, jadi kita ngomong sunnah tidak ngerti sunnah. Ya, kalau kita jelaskan, apa sih sunnah itu? Apa itu wajib? Apa itu makruh? Apa itu haram? Itu ya. Wajib itu adalah suatu ibadah, ya. Jikalau dikerjakan maka mendapatkan apa? Pahala. Ya. Ketika ditinggalkan akan mendapatkan dosa atau ukubah. Ya. Itu wajib. Jadi ketika Allah memerintahkan suatu perintah yang harus dilakukan, jangan coba-coba untuk dilanggar. Contohnya apa? Sholat. Ya. Jangan pernah Pak, sekali-sekali ninggalin sholat Pak. Pak, saya dulu pernah ngalami alam jahiliyah Pak. Hari ini alhamdulillah saya sudah mulai mencoba untuk menjaga sholat 5 waktu. Bagaimana cara saya untuk menambal ini? Saya tanya misalnya, berapa tahun mengalami alam jahiliyah? Mulai saya mudah Pak, sampai umur 50 tahun. Alhamdulillah setelah pensiun saya sekarang mulai menambal sholat saya ini gimana Pak? Ya, jadi sholat saya itu kayak sarang tawon Pak, bolong di mana-mana. Apa yang saya lakukan? Yang harus dilakukan adalah mengqadha, mengganti. Kenapa? Ini wajib ini. Ya, harus mengqadha, mengganti ibadah sesuai yang telah ditinggalkan. Waduh, berat ini. 30 tahun, Pak.
Misal ya, misal. Ada orangnya di sini, hadir orangnya. Tidak ada mudah-mudahan ya. Bukan di sini, di sana, jauh. Jauh, muter lagi sini ya. Bagaimana cara mengkodoknya? Mengkodoknya adalah kita bertaubat kepada Allah, mengganti sholat yang sudah kita tinggalkan semampu kita. Ya, semampu kita. Jadi tambal, Pak. Habis sholat zuhur lagi. Waduh, ini orang sesat ini. Kok sholat zuhur 2 kali? Oh, dia tidak tahu. Ya, bahwa ini dalam rangka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu Pak, kalau perlu ditulis, wasiat namanya. Saya berwasiat, tulis Pak. Saya menikah dengan seorang perempuan. Namanya siapa istrinya? Tulis. Perkawinan itu punya anak, ini. Tulis, lahir tahun sekian, di tahun sekian. Nanti kemudian di ujung tulis, saya pernah meninggalkan sholat selama berapa tahun. Loh, apa pentingnya? Penting. Dalam Islam namanya disebut dengan wasiat. Siapa tahu nanti ketika ini kita wafat, ini jadi petunjuk, Pak. Petunjuk bagi ahli waris, ya, untuk menentukan sikap tentang masalah harta waris. Ini berkaitan soalnya. Kenapa? 1 kali meninggalkan sholat, kalau belum sempat diqadha, wajib membayar fidyah. 1 kali sholat, fidyahnya sama dengan 1 hari tidak berpuasa. Coba, sehari 5 kali, sama dengan 5 hari tidak puasa. Ya, qadha 1 fidyahnya berapa? Berapa fidyahnya? Fidyahnya sama dengan 1 piring lah, ya, makanan yang siap saji yang siap diberikan makan kepada orang lain misalnya, atau misalnya beras berapa ons misalnya, ya. Kalau misalnya 5 hari, 5 kali sehari gimana? Nah itu catatan tuh, wajib itu, ya, wajib. Ini kan sekarang ini bulan Rajab ya. Bulan Isra Mi'raj, di mana kita itu diingatkan untuk apa? Isra Mi'raj itu peristiwa Rasulullah menerima ibadah sholat. Berarti ini bulan istimewa nih. Ya, ini istimewa. Itu namanya ibadah wajib, Pak. Ya, wajib. Kalau sunnah apa? Kalau sunnah adalah ibadah, ya. Sunnah itu artinya bukan begini artinya. Ibadah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan itu. Sunnah bukan itu definisinya. Sunnah itu adalah ibadah yang lebih baik itu dikerjakan. Itu sunnah artinya. Jadi suatu perbuatan atau ibadah jika dikerjakan itu jauh lebih baik. Itu namanya sunnah. Ya, bukan berarti kalau ditinggalkan tidak apa-apa, bukan. Tetapi kalau dikerjakan jauh lebih baik. Itu namanya sunnah. Ya, kalau makruh apa? Kalau makruh perbuatannya lebih baik ditinggalkan. Itu makruh namanya. Jadi kan makruh lawan katanya sunnah. Yang terakhir adalah haram. Haram itu perbuatan yang wajib ditinggalkan. Ya, wajib. Makanya beruntung, Pak. Kita hari ini masih bisa bernafas. Ini beruntung sekali. Maka dari itu manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa apa? Beribadah. Ya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kesempatan ini itu tidak akan pernah datang 2 kali. Besok Pak ada lain cerita. Sudah beda episode kita. Ya. Berbuat baik dengan istri. Besok pagi itu lain skenario sudah beda. Ya. Dengan tetangga. Saya besok berbuat baik besok aja Pak.
itu lain episodenya sudah. Nggak sama episodenya. Ceritanya nggak sama. Maka dari itu manfaatkan sebaik-baiknya ketika kita beribadah. Baik, kembali ke tema. Sunnah ada 3. Ketika kita lama berdiam, tidak ngomong, tidak makan, tidak minum. Kedua adalah ketika bangun tidur. Yang ketiga adalah ketika akan menjalankan ibadah sholat. Ini hukum memakai siwak, hukumnya sunnah. Nah, sekarang yang makruh. Ada makruh? Ada. Kapan bersiwak itu makruh? Bersiwak itu makruh adalah dilakukan bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Ya, baik itu puasa sunnah atau puasa wajib. Orang sedang berpuasa pakai siwak, ini makruh, tapi ada waktunya. Kapan waktunya itu? Waktu makruh memakai siwak bagi orang berpuasa itu terjadi ketika setelah matahari tergelincir atau setelah masuknya sholat zuhur, itu makruh. Ya. Jadi kalau sebelum zuhur, Bapak sekalian, ya, memakai siwak itu hukumnya masih sunnah atau mubah. Ya. Sebelum zuhur nih, jam 9 pakai siwak, itu belum makruh hukumnya. Jam 10 pakai siwak belum makruh. Tapi begitu matahari mulai tergelincir atau ketika sudah masuk waktu zuhur pakai siwak, itu hukumnya makruh. Kenapa? Nah, ini kenapa? Kenapa hukumnya begitu? Karena ini menurut pandangan fuqaha menyampaikan, kalau misalnya bau mulut sebelum zuhur, Pak, itu berbeda nilainya dengan bau mulut setelah zuhur. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau misalnya bau mulut sebelum zuhur, itu bau mulut murni dari mulut kita. Murni dari sisa-sisa makanan, minuman yang kita konsumsi ketika kita melakukan sahur atau ketika kita makan malam sebelumnya. Ya. Kok bau mulut jam 9? Itu bau mulut, Pak. Tetapi kalau misalnya setelah zuhur, para ulama itu berpendapat, para fuqaha ahli fikih berpendapat, bau mulut yang keluar setelah zuhur itu bukan lagi bau asli bau mulut. Tapi dari mana? Itu murni dari baunya aroma orang berpuasa yang keluar dari dalam tadi itu. Ya, dari usus itu keluar. Dan aroma ini adalah aroma yang disenangi oleh Allah. Hal ini pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari. Beliau menyampaikan bahwa sungguh bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah daripada bau minyak misik. Ya. Jadi baunya orang berpuasa, kalau menurut kita kan tidak enak ya. Wah, baunya orang berpuasa gitu kan. Tapi ini berbeda maknanya, Pak. Menurut Allah Ta'ala, bau mulutnya orang berpuasa itu mengalahkan bau misik. Ya, minyak misik. Ya. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, ini kan lagi kita Rajab Sya'ban ya, 1,5 bulan lagi lah. Kita ini ketemu bulan Ramadan. Ya. Ini saya beritahu masalah sahur. Mumpung saya ingat ini, Pak. Mumpung saya ingat. Kalau sahur jam berapa? Kalau sahur jam berapa? Hah? Jam 4. Ada yang jam 3? Ada yang jam 2? Ada yang jam 9 malam? Habis tarawih, makan, sahur. Misalnya. Supaya nanti langsung ketemu subuh. Ya.
Nah, definisi sahur itu perlu difahami. Sahur itu makan yang dilakukan sepertiga terakhir daripada malam sebelum menjelang waktu subuh. Itu namanya sahur. Ya, berarti sahur itu jam berapa kurang lebih? Mulai jam berapa? Mulai jam 2, ya kan? Itu kan sepertiga malam tuh. Jam 2, ya kan? Setengah 3 itu sahur itu, Pak. Sampai nanti menjelang subuh, Anda makan itu terhitung dengan sahur. Ya. Dan sahur itu nilainya termasuk bagian ibadah yang membedakan ibadahnya umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dengan puasanya umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi ya, sebelum Nabi Muhammad ini semua umat sudah berpuasa. Ya, cuman bedanya kata Nabi, perbedaannya itu ada terletak pada sahur. Makanya sempatkan sahur, Pak. Walaupun cuman seteguk air atau dengan 1 biji kurma. Penting ini. Untuk apa? Mendapatkan pahala yang sahur, Pak. Nah, setelah bersahur, nanti sikat gigi, kemudian nanti ya misalnya pagi ya sering-seringlah melakukan pakai siwak. Tapi jangan sampai masuk sahur siwak kategori yang makruh ya. Kapan makruhnya siwak? Kapan? Ba'da, ketika masuk zuhur. Ya, itu ya. Itu. Ketika masuk zuhur. Tapi ada enggak di sini pakai siwak? Atau musola ini menyediakan siwak untuk berjamaah? Gantian dari ujung gantian. Gimana? Sanggup enggak kira-kira? Gantian pakai siwak. Ya. Yang terakhir, hukum bersiwak itu adalah haram. Kapan bersiwak itu menjadi haram? Bersiwak menjadi haram ketika Anda bersiwak menggunakan alat siwaknya itu memakai milik orang lain tanpa izin. Ya. Misalnya ya kan siwaknya punya Pak Arif gitu kan. Ya. Pak ini tidak hadir. Siapa yang kemarin tuh? Lupa saya, Pak. Pak siapa yang di sini tuh? Pak Willy siapa? Pak Wira. Oh, Pak Wira ada yang di sini siapa? Ada di sini. Oh, Pak Iskandar. Ya, misalnya punya Pak Iskandar. Orang yang nggak ada ya, enggak apa ya. Punya Pak Iskandar. Lah kalau misalnya mau sholat, Pak Adib biasa pakai siwak. Lupa. Ya, jadi ada siwak. Pinjem. Enggak pinjem langsung diambil, langsung pakai itu misalnya. Ya haram kayak gitu, itu enggak boleh. Ya. Kenapa? Itu termasuk kategori apa? Ghosab kalau bahasa fikih, ya. Meminjam tapi tidak pakai izin. Ghosab, Pak. Hati-hati tuh. Ya. Itu kalau bahasa sekarang kan Spanyol bahasanya. Ya kan? Spanyol, kayu Spanyol, separuh nyolong gitu kan. Hati-hati tuh. Kalau perlu nanti musola ini punya sandal jepit khusus. Menghindari apa? Membantu orang-orang supaya tidak gosok sandal. Tempat uduknya tapi di dalam ya. Tidak terpisah ya. Aman kalau gitu. Ini penting, Pak. Seringkali saya sampaikan ke takmir masjid, DKM masjid, musola itu saya sampaikan. Kalau tempat uduk terpisah, Anda wajib nih DKM atau takmir masjid atau musola menyediakan sandal khusus untuk dipakai oleh jamaah. Kenapa? Peluang untuk gosok itu besar. Punya orang dipakai, pakai wudhu, sholatnya gimana itu? Lu sepele, Pak, sepele kan? Tapi dampaknya itu lu, ya. Gosok ini hati-hati. Nanti akan kita bahas bab gosok tersendiri. Tapi panjang nanti nggak tahu, ya. Mungkin 2 tahun lagi mungkin pembahasan ini. Ya, jadi hati-hati. Termasuk tidak cuma masalah ketika ibadah. Milik orang lain juga, ya, tangga misalnya, ya tangga, saya butuh tangga, genteng bocor gitu kan, orangnya mana ini, tidak izin, tidak apa, langsung main sikat aja gitu kan,
Ya. Ketika ditanya, oh ini semen siapa? Punya si Fulan misalnya kan. Orang yang baik kok, apa ikhlas orangnya ya kan. Ya menurut Anda ikhlas itu kan. Yang punya kita nggak tahu hatinya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya, monggo, silakan. Ya. Baik, itu akan kita bahas. Ya. Akan kita bahas pertanyaan itu. Ya, jadi tidak saya jawab dulu. Karena Anda mendahului garis start ya. Penasaran soalnya. Ya. Baik, ada lagi? Tidak ada? Kita lanjutkan, tidak ada. Saya lanjutkan. Ya. Nah, bersiwak ini tidak semua kayu itu dapat digunakan untuk bersiwak. Jadi ada kayu-kayu tertentu yang direkomendasikan untuk dapat jadikan siwak. Apa itu? Ya, di antaranya adalah yang pertama, siwak itu bahannya itu terbuat dari sebuah kayu yang disebut dengan kayu arak. Ya, namanya kayu arak. Kayu arak ini kayu apa? Kayu arak itu, Pak, dari sebuah pohon. Pohon ini hidupnya itu di semak-semak. Dan kategorinya itu merambat. Kemudian hidupnya itu, kayu arak itu biasanya hidup di tempat-tempat yang kering. Kayak misalnya di padang pasir gitu kan. Dan bagian kulitnya, ya, kulit kayu arak ini itu agak kasar. Bukan kasar sekali, agak kasar. Ya. Ini yang pertama. Ya. Ini yang pertama. Terus ini kayu arak. Kalau di sini kayaknya enggak ada ya kayu arak itu ya. Enggak pernah nemu di sini ya. Nanti coba di googling coba. Tanya Mbah Google coba. Tanya kayu arak. Itu akan muncul, Pak. Baunya itu rindang gitu ya. Terus kering ya. Tapi berdaun juga, berdaun hijau juga. Terus pohon ini kategorinya seperti merambat ya. Yang punya internet bawa HP itu dicek. Kayu arak, pohon kayu arak. Ya. Ini dapat digunakan sebagai siwak. Yang kedua adalah pelepah kulit daripada pohon kurma. Itu dapat digunakan untuk sebagai siwak. Ya, ini intinya kayu-kayu yang kulitnya itu kasar. Ya. Kayu-kayu yang kulitnya kasar. Ini dapat digunakan untuk siwak. Terus kemudian yang berikutnya adalah dari pohon zaitun. Kemudian semua jenis pepohonan seperti yang saya bilang yang memiliki kulitnya agak kasar. Ya bukan halus sekali kayak keramik ini, bukan ya. Tapi yang agak kasar. Kenapa? Karena kalau kita pikirkan ya, dengan agak kasar itu, bukan kasar sekali, agak kasar, ini membantu untuk mengeluarkan kotoran ya. Misalnya kuning, apa yang digigit kuning itu apa? Jigong ya. Kalau orang Jawa itu sebut gudel. Bukan karang gigi, Pak. Kalau orang Jawa itu bilang gudel. Yang kuning kalau misalnya kita sikat gigi ada yang kuning, bangun tidur apa itu? Apa namanya? Beda istilah kita ya. Ya jigong ya. Nah, ini kan untuk menghilangkan itu. Di antaranya. Karena itu kan sebagai salah satu komoditi yang menghasilkan namanya bau mulut. Ya. Jadi kayu-kayu tidak semua kayu. Bagaimana Pak kalau dengan batangnya pohon jambu misalnya? Boleh enggak kira-kira? Pohon jambu. Tahu pohon jambu? Jambu Jambu isi itu loh. Bukan jambu biji, jambu yang buat rujak itu. Yang ada bukan jambu air, jambu biji ya. Jambu biji. Mana tuh? Itu kan permukaannya halus ya. Nah, ini berarti apakah bisa digunakan untuk menghilangkan kotoran di mulut? Ya, kalau memang memenuhi kriteria,
ya tidak masalah. Tapi kalau tidak, ya kalau tidak bisa menghilangkan atau mencabut kotoran, berarti tidak bisa dikategorikan sebagai siwak. Ya, jadi beberapa kayu yang dapat digunakan siwak tadi, kayu arak, pelepah apa namanya, kurma. Tapi hati-hati Pak, kurma itu tajam juga itu. Ya, kalau membuat jadi siwak tidak betul, luka itu. Tajam soalnya. Yang berikutnya adalah daripada pohon zaitun atau semua jenis pohonan yang memiliki kriteria dapat digunakan untuk bersiwak. Nah, sekarang cara bersiwak. Nah, ini penting nih. Gimana sih cara bersiwak? Tidak ada pulpen ya. Nah, ini apa sedotan. Ah, ini deh. Udah ini. Contoh ya, contoh. Ini supaya real kelihatan semua, ya. Bagaimana cara bersiwak? Ya. Cara memegang siwak ini saya temukan di kitab Nihayatuz Zaid yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Saya menemukan juga di kitab Syarah Ibrahim Al-Bajuri. Ya. Itu diceritakan bagaimana cara memegang siwak. Apakah memegang siwak itu begini tangannya? Atau begini? Atau bagaimana? Menurut beliau itu memegang siwak itu begini Pak. Ini tangan ini, 5 jari ini kita bedakan. Jari jempol dan jari jentik ini posisi di bawah. Satu grup. Sementara yang 3 ini satu grup. Megangnya begini. Ya. Tangannya begini Pak. Kemudian ketika bersiwak, ya, caranya adalah dahulukan gigi sebelah kanan. Ya, kanan atas, bawah, kemudian samping kiri. Ya. Nah, ini baru atau second ini? Baru atau second? Oh second, bahaya kalau second ini. Oh ya, ya, ya. Nah, contohnya ini nih, contoh siwak ini, ya, contoh, ya. Mau megangnya tuh begini contoh, ya, memegang tuh begini megangnya, ya, megangnya begini. Jadi tangan ini, tangan jempol dan jentik ini satu grup begini kan, ya. Jadi tidak begini. Ini kama qala al-Imam An-Nawawi, ya, dengan menurut Imam Al-Bajuri. Bukan begini, tapi begini megangnya. Ya. Kemudian dahulukan di sebelah kanan, Pak. Kanan, atas, bawah, gitu kan? Ya. Termasuk bagian ini kan bagian luar nih. Yang sini sebagian dalam. Bagian dalam juga boleh disiwak. Ya. Kemudian sebelah kiri. Ya. Kemudian sebelah kiri. Jadi begini megang siwak itu. Ya. Kemudian atas, ya. Jadi kanan, kemudian sebelah kiri. Dan juga ketika bersiwak ini walaupun supaya ketika bersiwak supaya mendapatkan pahala sunnah atau ibadah, maka diperlukan yang namanya niat. Ya. Perlu namanya niat. Bagaimana niatnya? Ya. Bagaimana niatnya? Kalau niat menggunakan bahasa Arab itu bacaannya nawaitu sunnata al-istaq. Ya, nawaitu sunnatal istaq. Ya, nawaitu sunnatal istaq. Ya, istaq. Ya. Kalau ini bahasa Arabnya nih, ya. Nawaitu sunnatal istaq. Ya. Nawaitu sunnatal istaq. Ayo kita sama-sama coba. Ya. Saya bimbing ya. Nawaitu sunnatal istaq. Ya. Nawaitu sunnatal istaq. Ya. Nawaitu terus istaq. Ya. Sekarang ingat Pak, minggu depan saya tanya. Ya. Minggu depan saya tanya. Alam bisawab jawabannya.
Ya kalau tidak bisa ya cukuplah dengan membaca saya berniat bersiwak. Itu aja. Ya, kita ambil yang sederhana aja. Ya, tapi syukur-syukur nanti di-upgrade. Wah, hari ini saya belum hafal nih. Coba saya ngapalin. Nawaitu sunnatal istaq. Ya, dia hafalin nih sampai nanti sampai Isya mau tidur nawaitu sunnatal istaq. Nawaitu sunnatal istaq. Kata istrinya, waduh, kena dari mana ini kan gitu kan? Ya, padahal bukan kena dari mana, ngapalin apa niat bersiwak. Ya, kalau enggak bisa itu boleh dengan apa? Bahasa Indonesia. Silakan. Atau bahasa Jawa silakan, bahasa Sunda silakan, bahasa Minang silakan. Ya. Kenapa? Masih belum mampu untuk membaca niat bersiwak. Sudah habis ya. Sudah Isya. Cepet ya. Jadi kita sampai situ ya, sampai tata cara bersiwak. Nah nanti minggu depan bab kita, apakah berwudu itu perlu bersiwak? Ya, apakah berwudu itu perlu yang namanya bersiwak? Pertanyaan itu. Kalau tadi kan ini di luar konteksnya, di luar wudu. Sekarang pertanyaannya minggu depan, bagaimana kalau kita berwudu? Apakah tetap harus bersiwak? Ya, itu pertanyaannya ya. Nanti ingatkan saya, Pak ya. Saya tanya, saya bab mana? Bab wudu dan bersiwak. Itu pertanyaan, jawabannya. Baik, ada pertanyaan? 2 menit tentang bersiwak. Tidak ada? Nah, waktu ini menjelang Isya nih. Cukup ya? Baik, jadi tata cara bersiwak jelas ya, megangnya tadi, ya begini cara megangnya, ya cara megangnya begini. Ini sebagai anjuran kita harus punya sandaran Pak, ya sandaran kita siapa? Ulama, namanya siapa? Imam An-Nawawi. Jangan diingkari Pak, bid'ah itu, tunggu dulu, jangan main bid'ah aja, ya. Kita ini tidak mampu sampai ke Rasulullah Pak, harus ada apa? Rantainya dari mana? Kita sandar dulu pada ulama dulu, ya. Gak usah muluk-muluk kita itu, ya. Gak usah sok-sokan, gak usah. Ya, cukup yang kita mampu. Nanti apa? Dalilnya ada. Buktinya apa? Ada buktinya. Tinggal sebutkan di kitab ini, halaman ini, bahasnya ini. Selesai. Nanti yang dosa siapa kalau salah? Ya ulamanya yang dosa. Ya, kita kan ikut, kita kan taklid kita ini. Ya, nggak bisa kita itu istihad sendiri, nggak bisa. Kita taklid kita ini. Kenapa? Makomnya nggak nyampe. Ya kita cuma ikut-ikutan aja lah kita ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan diridhai Allah apa kita lakukan pada waktu ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu dan keimanan kita. Mohon maaf dengan salah kata. Ketemu lagi insyaallah minggu depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.